Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Kuba. Di belakang saya ini, Masya Allah. Nah, masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah saat beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Tidak hanya itu pemirsa, beliau juga bahkan mendesain sendiri masjid ini dan meletakkan batu pertama di masjid ini. Dan dalam pembangunannya masjid ini beliau juga dibantu oleh malaikat Jibril untuk menentukan lokasi di mana kiblat berada. Masjid Kuba berdiri sekitar 5 km dari Masjid Nabawi dan dikenal sebagai masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Masjid didirikan sesaat setelah Nabi Muhammad tiba di Madinah dalam peristiwa hijrah dari kota Mekah. Masjid Kuba memiliki arsitektur khas Timur Tengah dengan dominasi warna putih serta deretan kubah yang megah. Kawasan masjid juga terus dikembangkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menampung jumlah jemaah dan peziarah yang kian membeludak. Para pengunjung datang untuk beribadah, berdoa, sekaligus merasakan jejak sejarah perjalanan dakwah Rasulullah. Menunaikan sholat 2 rakaat di Masjid Kuba pahalanya setara dengan beribadah umroh. Tak heran di musim haji seperti ini jumlah pengunjung meningkat. Mereka berlomba-lomba mendulang pahala dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan. Langit malam Iran dihujani serangan dan mengaktifkan sistem pertahanan udara milik Iran. Iran pun berhasil menghalau serangan di Teheran Barat, khususnya di area Chitgar. Militer Iran mengkonfirmasi serangan ini. Mereka menyebut sejumlah objek udara yang diduga drone mencoba menembus sistem pertahanan udara Iran. Selain di Chitgar, serangan ini juga menyasar kota Bandar Abbas dan Minab. Namun tidak ada satupun drone dan rudal yang berhasil menembus pertahanan Iran. Warga Iran pun beraktivitas seperti biasa. Pagi, Gus. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Gus. Ya. Jadi ini yang bukan ini pemberian buka gitu loh ya. Jadi bukan yang dari Kementerian Sosial. Kembali nih ya. Lanjut. Nah, terus ya ini guru. Lanjut. Ya guru ya lanjut. Nah, lanjut. Ya, kaki yang ini dengan yang ini kan beda. Yang satu ini panjang, kakinya yang ini kan beda. Harian. Ya PDA itu harian kan? Yang tinggi juga itu buat apa? Retreat, buat pelatihan. Hitam itu loh. Coba yang lihat tadi yang hitam pendek coba. Itu yang putih bukan yang... Ada yang warna hitam juga kalau saya ingatku ini ya, yang anak. Ada yang warna hitam. Yo, ada sekolah rakyat ininya. Yang olahraga ada yang biru, ada yang merah. Ya, jelas ya, cukup jelas ya. Siap, terus. Yang biru gedein. Kan ada yang biru, ada yang merah. Ini olahraga. Dari ujung coba dibutuhin. Dari yang tinggi tadi. Ya itu kan ada pengadaan sepatu tahun 2025. Sementara yang tahun 2006 ini masih dalam perencanaan. Itu dulu, yang pertama itu. Yang kedua, saya untuk merek terus terang saya nggak hafal. Tetapi saya ingin menyampaikan sepatu yang ada dalam foto saya bersama Ibu Gubernur Jawa Timur itu adalah sepatu pemberian Ibu Gubernur Jawa Timur untuk siswa sekolah rakyat yang ada di Jawa Timur. Jadi itu adalah pemberian khusus dari Ibu Gubernur dan itu bukan bagian dari pengadaan yang ada di Kementerian Sosial.
Untuk yang di Kementerian Sosial tadi sudah semua kami laporkan pada saat pertemuan dengan pimpinan KPK. Ada beberapa jenis, ada yang untuk PDL, itu untuk SMP, SMA, tapi juga untuk yang harian, dan ada sepatu olahraga. Jadi ada beberapa jenis. Untuk mereknya saya terus terang nggak ingat sama sekali. Nanti bisa diklarifikasi lebih lanjut atau diinformasikan lebih lanjut. Like the steady rhythm of the waves that connect our Thank you. Your Majesty, Your Excellencies, this concludes the ASEAN official family photograph. As we conclude this opening ceremony, we are reminded that under the Philippines chairship theme, Inilah 14 tersangka sindikat joki SNBT UTBK yang digelandang masuk ke Mako Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus bermula dari kecurigaan pengawas saat pelaksanaan UTBK SNBT pada 21 April 2026 di Universitas Negeri Surabaya. Pengawas mencurigai seorang peserta menemukan kesamaan foto dengan data ujian tahun 2025. Saat pemeriksaan lanjutan terhadap kartu tanda peserta dan ijazah SMA menemukan ketidaksesuaian pada foto dalam dokumen administrasi. Kemudian pihak BP3 mencoba menghubungi atau mengkonfirmasi ijazah tersebut ke SMA di mana ijazah diterbitkan. Hasilnya ternyata bahwa untuk identitasnya betul seluruhnya, kecuali fotonya. Jadi fotonya ternyata berbeda. Hasil interogasi pihak kepolisian dari 14 tersangka sindikat perjokian yang ditahan, 3 diantaranya seorang dokter aktif yang berpraktek di luar kota Surabaya. Para pelaku berbagi peran, mulai dari pemberi order, klien, hingga pihak-pihak yang bertugas sebagai pemalsu identitas seperti KTP. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.